Come on. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari Pendidikan Biologi A 2019 dengan NIM 13046190009, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu konsepan pembelajaran yang saya ampu, yaitu konsep pembelajaran berupa picture and picture dengan sintaknya sebagai berikut. Yang pertama yaitu fase yang akan dilaluinya itu, yang pertama akan ada tahap penyampaian tujuan, yang kedua ada pengantar materi, yang ketiga itu ada pembimbingan, dan yang keempat ada eksekusi atau uji coba kepada siswa, dan yang kelima itu ada tahap review atau rangkuman dari guru. Dan untuk langkah-langkahnya itu sendiri akan dilaksanakan oleh guru sebagai berikut. Jadi yang pertama itu guru akan mendeskripsikan apa dari tujuan kompetensi inti yang ingin dicapai oleh guru tersebut, yang kemudian disampaikan sedikit materi dari topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Dan yang ketiga itu tahapannya adalah melakukan pembimbingan atau memberikan contoh kepada siswa-siswanya bagaimana langkah kerja yang akan diampunya. Nah, yang keempat ini adalah uji coba langsung kepada siswanya, dan yang kelima ini memberikan review dan rangkuman kepada siswa terkait pembelajaran pada hari ini. Ya, demikian sintak pembelajaran model picture and picture, dan selanjutnya akan masuk ke contohnya langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada malam ini kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel yang kita bahas pada kesempatan kali ini cukup sampai di mitosis, dan untuk meiosis akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya nih dari teman-teman atau ketua kelas yang berkenan untuk memimpin doa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Ya, kepada teman-teman atau ketua kelas, saya silakan untuk membuka. Ya, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Said yang sudah membuka. Jadi setelah dibuka, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari model pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu agar teman-teman sekalian dapat paham gambaran mengenai proses dari pembelahan sel itu sendiri, yang tahap-tahapannya itu meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan juga sitokinesis. Nah, sebelum masuk tahap tadi profase, metafase, dan kemagunannya, ada tahap sebelumnya, yaitu adalah tahap di mana sel itu di mana sel itu mengalami perbanyakan terlebih dahulu, baik dari segi organelnya ataupun dari DNA-nya itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah tahapan terfase, dan habis itu masuk ke tahap yang namanya itu empase. Nah, jadi tahap interfase ini adalah tahap yang lebih dahulu dilalui sebelum sel ini mengalami pembelahan.
yang mana tahap interfase itu sendiri terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap G1, tahap S atau sintesis, yang D ini adalah tahap growth atau pertumbuhan. Nah, abis sintesis ini ada tahap yang namanya G2 atau pertumbuhan yang kedua. Nah, di tahap yang di pertama ini atau growth yang pertama, pertumbuhan yang pertama, nah di sini terjadilah pembentukan organel-organel dan DNA itu sendiri belum mengalami pembelahan, dan di sini DNA-nya masih mengikat protein histone atau yang bisa kita kenal kromatin yang telah dipelajari di pertemuan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tahap sintesis. Nah, tahap sintesis ini merupakan tahap replikasi DNA, yaitu perbanyakan dari DNA. Nah, yang selanjutnya ada tahap G2 atau G2. Nah, di sini adalah di mana tahap mempersiapkan sebelum sel itu membelah. Dengan apa? Dengan memadatkan si DNA-nya itu. Kan tadinya sebelumnya itu kan si DNA-nya masih mengikat si protein histone yang dinamakan kromatin. Nah, setelah dipadatkan si kromatin dan protein histone-nya, yaitu akan terbentuk suatu kromosom. Nah, ketika kromosom ini terjadi replikasi, nah itu kan terjadi kebanyakan dan dia akan menjadi bentuk yang lebih kompleks atau yang kita kenal dengan bentuk X. Nah, itu bisa kita namakan dengan kromatin. Nah, selanjutnya dari tahap pengkompleksi DNA ini atau kromatin, nah barulah di sini si sel tersebut siap untuk masuk ke tahap empase atau tahap pembelahan. Nah, tahap pembelahan ini terbagi menjadi mitosis dan meiosis. Nah, cuma pada pertemuan kali ini kita cukupkan hanya pada penguasaan mitosis saja. Nah, tahapan mitosis itu terdiri kan dari fase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, ini kita bisa singkat saja supaya mempermudah, atau bisa kita singkat dengan kromatsi. Ya, jadi itu singkatannya ya dari tahapan fasenya. Yang mana kayak gitu dari fase, dari metafase, kromatsi kan ya tadi ya. Berarti di M itu ada metafase, A-nya anafase, T-nya itu ada telofase, dan C-nya itu adalah sitokinesis. Nah, setelah itu di sini ada media pembelajaran yang berupa picture. Nah, yang mana di sini adalah bagian dari tahapan empase yang tadi telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tahapan-tahapan ini masih dalam gambar yang tidak berurut. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini gambarnya tidak berurut. Dari tahapan yang pertama kan kita sebelumnya sudah dijelaskan, tahapan yang pertama itu ada fase. Nah, coba dari teman-teman di sini mengurutkan gitu dari setiap fase yang telah dijelaskan atau disampaikan sebelumnya. Ya, mungkin bisa diurutkan dari Said dulu. Ya, kepada Said dipersilakan. Ini semuanya Pak diurutin. Iya, sampai sekiranya menurut kamu ini benar gitu. Kalau salah maaf ya Pak. Iya, tidak apa-apa. Salah lagi. Salah. Jangan jadi kamu. Oh iya. Dulu ini ya Ada bisa 3 menit langsung ke dari penyusunan ini ada yang mau kamu tanyain kan nih seputar materinya, misalkan dari gambarnya ini bingung, kamu belum paham ini apa. Iya Pak, saya nggak paham Pak. Kayaknya seperti apa yang kamu bingung atau mau ditanyain seputar materi semuanya. Di kalau yang kulit hijau itu adalah dari bagian
sentrosomnya. Nah, yang di tengah-tengah seperti itu X di sini bentuknya di angka 11. Nah, itu adalah si kromatiknya. Ya, menurut saya begitu Pak ya. Terima kasih Said. Nah, dari penyusunan yang sudah dilakukan oleh Said, coba menurut Zaki Hamam, kira-kira tahapan fase ini sudah benar atau belum nih? Atau sekiranya nih boleh nih diperbaiki gitu? Enggak deh, ditanggapi dulu kenapa sekiranya ini belum tepat gitu. Kurang tepat Pak. Harusnya yang nomor 4 itu ada di nomor 2, terus baru itu nomor 3 nya benar, nah nomor 2 nya di nomor 4. Karena yang nomor 4 ini tahap prometafase, terus yang nomor 2 itu tahap anafase. Ya. Baik, terima kasih Zaki. Untuk tahapannya itu apa yang disampaikan oleh Zaki Hamam mungkin bisa dicoba diubah biar selanjutnya lebih paham dalam memahami gambarnya. Ya, jadi kurang lebih tahapannya seperti ini dari tahapan ke fase. Nah, coba saya mau nanya ini bagian ya. Nah, di tahap kedua ini kan posisinya di sini si apa? Sentrosomnya dia mempunyai benang spidal. Nah, benang spidalnya ini dia akan berikatan dengan si apa kinetokor. Kinetokor itu bagian lengkungan dari si sentrosom yang lengkungan yang warna putih. Nah, kalau warna merah ini adalah bagian yang tidak berikatan dengan dinamus spidalnya. Nah, anak ini dinamakan apa Pak? Apa yang tadi ya? Seperti yang singkatan sebelumnya nih. Saya Pak. Iya, boleh, apa? Prometafase Pak. Prometafase, ya betul. Saya lupa Pak, maaf Pak, ya Zaki, Pak. Mungkin kamu bisa apa? Mungkin nggak tadi kayak singkatan yang tadi sudah disebutkan sebelumnya supaya mempermudah fase-fase yang sudah kita pelajari ini sebelumnya. Reformasi Pak. Ya betul. Ya, jadi belajar kita sudah sedikit dipahami nih, sedikit dipahami. Sebelum kita akhiri nih, mungkin dari saudara Novel bisa menyimpulkan dari apa singkatan yang telah kita pelajari, tahapannya, pengelolaannya seperti apa, gitu. Gak apa-apa, salah juga nanti ada sedikit tambahan atau koreksi gitu. Ya, jadi dari gambar 1 itu kan profase ya Pak. Itu yang hijau Ya, apa tadi? betul. Oh iya, sentromernya itu mulai Sentrosom. sentrosomnya mulai membelah menjauhi, mulai membelah ya. Mulai bentuk masing-masing. Ya, gimana? Sentrosomnya mulai Bentuk masing-masing. Ini ada tanda-tandanya, ayo berarti apa? sentrosomnya mulai menuju ke masing-masing. Ya, ya. Lalu tahapan kedua itu tadi prometafase. Prometafase itu tahap persiapan sebelum metafase. Jadi benang-benang spidolnya itu masih belum berikatan dengan benang
kromatin ya Pak. Ya itu saja nggak apa-apa. Lalu tahap ketiga itu tahap metafase. Nah, benang-benangnya itu sudah mulai tersusun di tengah. Lalu tahap yang keempat itu tahap anafase. Iya betul. Oke, tahap anafase. Nah, benang-benangnya itu sudah mulai menuju ke kutub dari sentromernya ya. Iya. Lalu tahap yang kelima itu merupakan tahap telopase. Ini sudah mulai terbentuk organan-organan baru. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Tambahkan mungkin ya. Jadi dari setiap apa ini yang nantinya dia akan untuk regenerasi sel, dia untuk dari karena ini mitosis dan dia itu menghasilkan sel anakan yang memiliki sifat yang identik dengan ibutannya. Alhamdulillah, jadi tahapan itu tahapan seperti genesis yang tahap kelima. Nah itu membentuk beberapa anakan yang baru yang identik dengan si ibutannya. Ya, baik. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini mencukupkan sampai di sini. Alhamdulillah dari teman-teman semua juga sudah memahami dengan baik dan mempelajari dengan hikmat untuk penyampaian materi atau kata-kata saya yang kurang dapat dimaknai atau dipahami dengan baik. Mohon dimaklumi, dimaafkan. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian metode pembelajaran picture and picture dari saya, dan terima kasih.